akan dipandu oleh moderator yang cantik dan pintar juga smart, yaitu Ibu Nur Hikmah. Mungkin dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti, selamat menyimak yang akan dipandu. Kepada Ibu Nur Hikmah Wijaya dipersilahkan. Mohon maaf dari saya. Silahkan Ibu Nur Hikmah. Baik, terima kasih. Itu nanti aku perkenalkan, mungkin sudah pada tahu ya Ibu Nur Hikmah. Baik, terima kasih Ibu Rum'ah Nur Hasanah. Mojang Sukabumi nih, luar biasa. Alhamdulillah kita bersua kembali di kegiatan Ngopi Item. Ngobrol perkara iman, literasi IT edisi malam. Luar biasa. Halo sahabat-sahabat komunitas Kang Asep. Apa kabar semua malam ini? Dan juga sahabat-sahabat Sagu Sapop. Ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan mengkaji ya luar biasa narsum kita sang founder ya yang akan membahas utak-atik Excel. Seperti apa? Yuk kita alhamdulillah Kang Asep, founder Sagu Sapop, sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya tidak membacakan CV beliau karena kita semua insya Allah yang hadir di room yang mulia ini, di room yang hebat ini, mengenal bagaimana sepak terjangnya seorang Kang Asep. Waduh, USA ya, orang asli, orang Sunda asli, luar biasa. Orang Sunda asli. Kang Asep USL, suatu branding yang kita kenal semuanya, seorang founder. Saya ingin memberi julukan untuk Kang Asep. Kalau kita dulu kenal Gus Dur sebagai tokoh lintas agama, Kang Asep itu persis sekali seperti Gus Dur, itu tokoh lintas organisasi. Luar biasa ya. Baik, tanpa membasa-basi lagi, kita panggil saja, kita undang narsum pertama kita untuk membahas utak-atik Excel, Kang Asep USA. Mangga Kang Asep. Baik, terima kasih Ibu NHW Nur Hikmah Wijaya. Beliau ini, para sahabat sekalian, merupakan bagian dari kepengurusan Sagu Sapop, Satu Guru Satu Pola Pembiasaan, sebuah kanal yang saya dirikan sejak 2018 di gedung Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Jakarta di lantai 3 ya, gedung A. Kemudian Bu NHW, moderator kita malam ini juga, beliau adalah guru penggerak luar biasa sekali dan sudah masuk kepada jejaring guru ahli. Saya salut sekali ya pergerakan beliau, juga founder ya di sebuah kanal tertentu yang insya Allah akan bermanfaat bagi keumatan. Nah, tadi sore sempat saya terima ya telepon beliau dan luar biasa. Intinya apa yang diutarakan Bu Nur Hikmah saya support selama itu program yang menebar kemanfaatan sebanyak mungkin bagi sesama. Insya Allah seperti yang tadi kita dengarkan dari Bunda kita Ibu Lili Priani ya, sang pegiat literasi Jawa Barat dan nasional, juga dari sebelumnya ya dari Ibu Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Bogor, Ibu Amelia. Ya, beliau juga alumni ya TOT Sagu Sapop edisi Parung ya, gedung P4TK Penjas. Luar biasa sekali ya. Masih ngeling dengan Ibu Dr. Wulan. Dan tadi pagi Ibu Dr. Wulan juga sempat teleponan dan beliau mengucapkan terima kasih kepada kita semua ya atas hadiah kita untuk beliau di pusat, yaitu seorang karateka dengan sabuk hitam dari Bekasi. Luar biasa sekali, sekarang sedang berkibar beliau ya. Dan intinya apa? Bahwa baik itu guru ahli ataupun mungkin pesaingnya ruang guru ya, yang saya tahu mudah-mudahan ini salah ya, ini dari Taiwan, tapi saya lihat program-programnya luar biasa sekali guru ahli ini ya. Saya sempat membuka link yang diberikan Madam Hedi Mokhtarija dan saya mencari-cari fokus ke PAI dan alhamdulillah belum ketemu ya. Nah kemudian
Kemudian mungkin ke depan akanlah insya Allah ya, saya tunggu gitu kan, inovasi-inovasinya, perbaikan-perbaikan, improvnya saya tunggu. Tapi intinya saya mendukung ya, seperti yang tadi saya katakan kepada Ibu Nur Hikmah, bahwa apapun selama program itu membawa kemanfaatan bagi keumatan, kita support terus. Kita insya Allah lintas orprov, organisasi profesi manapun, bahkan kalau dipikir-pikirkan semuanya juga mayoritas muslim ya, dan sebagai mukmin insya Allah kita bersaudara, masih Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kiblat yang sama, kitab yang sama. Tidak ada alasan bagi kita untuk menodai persaudaraan kita hanya gara-gara beda batik, hanya gara-gara beda warna, hanya gara-gara beda organisasi profesi. Makanya komunitas Kang Asep ke bawah-bawahnya alhamdulillah ngeling dengan Sagu Sapop yang berhaluan Ikatan Guru Indonesia, ngeling dengan OZN 21 yang berhaluan ke sahabat-sahabat PGRI, ngeling juga dengan GPAI NKRI yang berhaluan ke AGFAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Jadi semua link-link pergaulan ini pantas, layak kita pelihara. Karena mau dengan cara smart apalagi kita menghabiskan sisa waktu yang Allah beri, kecuali dengan membina ukhuwah, persaudaraan. Jadi dimuakhadkan, tak peduli organisasi muhajir atau ansor, oleh Rasulullah SAW dimuakhadkan, dipersaudarakan. Itulah hebatnya hidup dalam naungan Islam, insya Allah ya. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita berkolaborasi saja selama programnya dalam program-program kebaikan dan ketakwaan. Justru yang nggak boleh adalah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang nggak boleh itu adalah kolaborasi dalam kejahatan dan dosa. Itu yang nggak boleh ya. Kemudian zaman ini memang tidak sekedar menawarkan sebuah tantangan untuk kompetensi, tapi yang lebih dari itu adalah eranya kolaborasi ya. Jadi ini kolaborasi untuk sebuah perubahan yang lebih baik, dan kalau tidak mencintai perubahan, siap-siap tergilas, mati ditinggal umat, mati ditinggal peserta didik. Ya, wong peserta didik kita sudah milenial, kemana-mana serba ngenet, pesan lotek karedok aja pakai internet, ya pesan ojek aja pakai gadget, ya. Jadi ini ada gap, kesenjangan antara kita yang kelahiran abad 19 dengan peserta didik yang kelahiran abad 2021, maka kesenjangan ini harus dijembatani agar tidak terlalu menganga, diantaranya dengan peningkatan ilmu, iman, dan amal. Ya, terima kasih atas aksi-aksi gilanya. GILA, gali ilmunya langsung action. Gila, gali ilmunya lalu amalkan. Itu insya Allah sebaik-baiknya insan di muka bumi selama dia warasikhuna fil ilmi, merasa rakus terhadap ilmu-ilmu bermanfaat dan senantiasa menebar kemanfaatan. Insya Allah itu akan memposisikan kita kepada derajat yang lebih baik. Baik, langsung saja ke Excel ya. Excel baik, ini, Kang Asep, Excel ini, sebentar. Ya. Kang Asep sebentar, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya nih sama sahabat-sahabat Sagu Sapop, layak nggak ya? Udah cocok nggak ya kalau kita beri gelar ya malam ini tuh untuk Kang Asep sebagai tokoh lintas organisasi? Gimana teman-teman suaranya? Terima kasih atas fitnahnya Bu Nur Hikmah ya. Layak, sangat layak dan cocok. Alhamdulillah ya, luar biasa karena memang beliau ini dia memiliki ciri khas ya, maksudnya dia tidak mau terkotak-kotak, dia tidak ingin hanya memiliki satu warna ya, dan dia tuh orang yang freeman ya, maksudnya dia terbuka ya, ini lintas organisasi. Kalau kita kenal Gus Dur sebagai tokoh lintas agama, Bapak lintas agama, saya hakul yakin kalau Kang Asep ini sudah cocok untuk mendapatkan gelar ya kehormatan sebagai tokoh lintas organisasi. Kita memang harus open minded, cocok nih untuk jadi CGP ya Kang Asep ya, mudah-mudahan ketika Kuningan dibuka daerah sasaran,
wajib kudu ikut CGP sebagai seorang penggerak. Nah, itu belum punya. Tapi sudah menggerakkan, jangan ditanya. Karena Sangat-sangat memang Bu Nur Hikmah ya, karena memang secara fundamental di Islam sendiri kan sudah sangat jelas ya, baik ayat-ayat literasi maupun isyarat-isyarat ilmiah lainnya, betapa Islam itu sangat membuka diri untuk pengembaraan intelektual ya. Sebut saja misalnya literasi, ayat pertama kan jelas Iqra, bacalah. Namun motifnya itu harus dibenahi. Kembali ke ayat kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya, literasinya, budaya baca tulisnya, karyanya haruslah karena niatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah Rabb, pemelihara yang telah menciptakanmu. Jadi tunda dulu prestasi dan prestise itu mengikutin ya. Jadi motivasi ini dulu dibenahi. Nah, saya menginginkan seperti itu. Jadi literasi kita ini literasi yang tidak kering, IT kita ini IT yang tidak kebablasan, karena pengawalannya selalu back to Quran and Sunnah. Nah, kesunahan Rasulullah dalam arti pembiasaan, pola habit, pola habituasi Rasulullah, inilah yang sedang dikembangkan oleh Sagu Sapop. Satu guru, satu pola pembiasaan. Ya, ada pertanyaan menggelitik, kenapa harus satu pola? Karena memang standar terbaik, uswah hasanah, teladan yang paripurna adalah Rasulullah. Kita tidak bisa mencari tokoh yang lain ya. Rasulullah itu luar biasa. Sekedar mengangkat telunjuk pada saat atahiyat saja diikuti oleh orang sedunia. Cuma ngangkat telunjuk loh. Saya pikir kalau nggak ada hadisnya, ngapain satu telunjuk diangkat? Kenapa enggak 3 jari salam metal saja sekalian? Karena memang pola pembiasaan beliau seperti itu. Tidak ada pemimpin dunia sampai menguapnya aja diikuti. Menguap dan bersin Rasulullah diikuti, contoh-contohnya luar biasa. Jadi penting digarisbawahi bahwa Sagu Sapop, satu guru, satu pola pembiasaan merujuk pada satu pembiasaan yang paripurna, yaitu pembiasaannya Rasulullah. Salah satunya adalah pembiasaan thalabul ilmi juga yang malam ini sedang kita lakukan di sini ya. Itu kemudian terkait dengan pengkotak-kotakan tadi yang sempat disinggung oleh Ibu Nur Hikmah Wijaya. Betul sekali bahwa saya baik di komunitas Tanah Asia maupun Sagu Sapop, OZN21 maupun klub pejuang subuh ya, pejuang subuh ngaji online dan belajar nulis, sangat tidak menginginkan kita memiliki ruang hati untuk mendendam ke sesama. Jadi jangan, kita Pak Anhum ya, besar jiwa, lapang dada ya, lapang dada. Walaupun memang umumnya laki-laki yang dadanya lapang ya, tapi tolonglah kita belajar Pak Anhum ya, besar jiwa, lapang dada, maafkan sesamamu, maafkan bahkan musuh sekalipun kalau bisa dibaik-baikin, karena Rasulullah membiasakannya seperti itu ya. Masya Allah, ini Rasulullah itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan di sisa waktu yang Allah beri kepada kita, kita bisa memanfaatkan dengan silaturahim berbasis thalabul ilmi seperti malam ini. Saya langsung saja ke Excel ya. Kenapa saya pilih Excel? Karena Excel ini ya, selain bisa online, kita juga kan sudah terbiasa offline ya. Di Microsoft itu baik Word maupun Excel maupun PowerPoint sudah terbiasa. Ini familiar sekali. Sebuah aplikasi atau software yang familiar sekali. Nah, kemudian kenapa saya ngangkat dengan kata-kata sederhana? Karena selama ini kalau sudah bicara utak-atik angka atau pengolahan angka di Excel, kebayangnya itu wah sulit ya, wah sulit. Jadi kita udah terjajah duluan, jadi mental block negatifnya udah menjajah kita duluan. Padahal sekarang ganti kata-katanya malam ini, bahwa saya siap belajar Excel, saya siap melakukan Excel, meskipun dalam tahap yang sederhana dulu malam ini, karena kita nggak bisa dihabiskan semuanya malam ini ya. Oke, kemudian ini tematis sekali dan kontekstual, karena pada bulan Desember ini umumnya memang guru-guru sedang disibukkan dengan pengolahan nilai, betul tidak Bu NHW? Bu Nur Hikmah Wijaya, betul kan? Bahwa Desember ini kita disibukkan dengan penilaian. Nah, kemudian saya coba share screen dulu ya. Mudah-mudahan ini berhasil share screen-nya. Oke. Bapak Ibu mohon dikomentari, apakah layar laptop saya sudah bisa diakses semuanya? Bisa, Kang. Sudah muncul di saya. Mudah-mudahan di teman sahabat-sahabat ya.
Sudah Ini muncul? luar biasa ya, ada 31 partisipan. Oh. Gimana kabarnya? Halo Kang. Saya langsung masuk ke Excel ya. Saya kali ini memakai Excel 2010 ya. Jangan hiraukan. Ini bisa pakai Excel manapun. Kemudian Bapak Ibu, di layar laptop saya bisa terlihat banyak aplikasi, banyak software yang ditawarkan abad 21 ini. Abad yang kekinian zaman now. Tapi kita nggak usah disetreskan dengan banyak aplikasi. Kuasai 1-2 aplikasi secara mendalam, itu lebih bagus lagi ketimbang tahu sedikit-sedikit dari banyak hal. Jadilah yang ahli. Jadilah guru ahli seperti tadi iklannya ya. Guru ahli. Guru profesional. Jadi tahu banyak tentang sedikit hal itu lebih expert, itu lebih baik ketimbang tahu banyak hal tapi sedikit-sedikit. Ya, tahu banyak hal sedikit-sedikit. Jadi yang expert itu tahu banyak hal tentang yang sedikit daripada tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Nah seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu kita masuk ke Excel. Ini saya tawarkan untuk program dulu ya. Saya dari dasar aja dulu. Kita matrikulasi dinolkan dulu ya Bapak Ibu. Ini A, ini B, ini C. Ini disebut apa kira-kira Bu NHW, Bu Rumah? Itu kolom. Iya, itu kolom. Jadi Bapak Ibu, yang vertikal atas bawah itu namanya kolom. Kalau saya bilang kolom A berarti di sini. Kalau saya bilang kolom O di sini ya. Kalau di ujung Ctrl N ya dan seterusnya. Kemudian kalau baris atau row ini baris 1, baris 2 dan seterusnya. Nah, titik temu pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Nah, saya sedang berada di sel berapa Ibu Nur Hikmah Wijaya Bekasi? Di H8. Iya, di kolom H baris ke-8. Artinya ini adalah sel H8. Untuk melihat nama sel langsung bisa kita lihat ke sana. Ke sebelah kiri atas, name box ya, name box ya, name box kopi, name box cair. Nah, ini name box ya. Ini name box. Nama kotaknya itu H8. Kalau saya pilih misalnya Z99, lalu kita enter, maka kita akan menuju ke kolom Z baris ke-99. Bisa dipahami maksud saya? Paham. Ya, bisa ya. Oke. Kalau saya bilang misalnya, anak-anakku sekalian, silahkan kalian mencari jejak di Excel, masuk ke kolom Y13. Maka kursor akan mengarah ke kolom Y, baris ke-13. Betul tidak? Betul. Oke, betul. Nah, kemudian pengenalan kedua adalah sheet. Sheet itu apa ya? Lembar ya, kertas ya. Lembar. Suhuf ya, kalau bahasa Qur'annya suhuf. Fi suhufi Musa Ibrahim, fi suhufi Ibrahim wa Musa di surat Al-A'la surat ke-87. Suhuf itu lembaran ya. Jadi Allah nggak ngasih hanya sekedar kitab suci saja, tapi Allah juga ngasih suhuf lembaran atau sheet. Sheet itu dari suhuf ya. Yang dikasih suhuf itu Nabi Ibrahim ya, Nabi Musa ya. Selain itu ada juga kitab ya. Nah, lembaran itu suhuf ya. Nah, musafahah ya, menutup lembaran lama, maaf-maafan, buka lembaran baru. Nah, seperti itu ya. Nah, di Excel ternyata ada suhuf. Namanya sheet 1, sheet 2 dan sheet 3. Bisa terlihat nggak di pojok kiri bawah? Terlihat. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk nambah sheet? Misalnya, sheet pertama untuk daftar siswa, sheet kedua untuk kelas 1, sheet ketiga untuk kelas 2, lalu kita ngajar sampai kelas 6. Berarti perlu penambahan sheet, betul tidak? Betul. Untuk menambahkan sheet, cukup diklik yang ini, insert
worksheet ya. Ini bisa juga dengan menekan tombol shift lalu tekan F11. Lihat perubahannya. Nambah tidak sheet yang saya? Nambah tidak? Nambah. Nanti Bapak Ibu tekan tombol shift yang ada di keyboard sebelah kiri, lalu tekan F11 yang ada di barisan keyboard paling atas. Maka dengan menekan shift F11 itu sama dengan menambah lembaran demi lembaran, suhuf demi suhuf. Seperti itu ya. Jadi ini sisi imannya dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengganti nama sheet ini. Sheet 1, sheet 2. Namanya belum spesifik seperti yang kita inginkan. Sekarang kita ganti nama. Coba, saya sedang mengklik sheet berapa ini? Halo? Sheet 3, Kang. Sheet 3. Sheet 3 saya akan robah, rename, klik kanan, lalu rename. Lalu saya akan robah menjadi daftar siswa. Karena kan untuk menginput nilai harus jelas ini nilai buat siapa, siswa yang mana, betul tidak? Betul. Oke. Nah sekarang daftar siswa sudah terbentuk. Lalu sheet 4-nya saya klik 2 kali atau klik kanan rename. Mau pakai yang mana Bu Nur Hikmah? Mau klik 2 kali dengan cepat atau klik kanan rename? Klik 2 kali cepat. Oke, klik 2 kali dengan cepat. Klik. Nah, sheet 4 langsung diketik, nggak usah tombol delete, langsung ketik saja. Misalnya kelas 6. Kan begitu. Kemudian sheet 5, klik kelas berapa? Kelas sebelum 6? 5. Kemudian kelas 4. Kemudian double klik kelas 3. Lalu double klik lagi kelas 2. Lalu double klik lagi kelas 1. Oke, sampai di sini saja, Wahid. Sampai di sini saja kita sudah berhasil membuat nama-nama sheet. Lalu sheet yang tidak dipergunakan kita hapus saja. Ya, cara menghapusnya klik kanan lalu delete. Atau kalau mau sekaligus juga klik tahan lalu shift ditahan lalu klik di ujungnya, itu udah ke delete semuanya. Oke, Itu sekaligus ngeblok ya. Oke, sekarang daftar siswa. Nah, untuk membedakannya kita bisa mainkan seni ya. Karya inovasi yang kedua adalah karya seni. Seninya itu diantaranya adalah warna ya. Warna. Misalnya daftar siswa kita kasih warna merah. Kelas 6 kita kasih warna orange. Daftar kelas 5 kita kasih warna blue. Lalu kelas 4 kita kasih warna hijau misalnya. Lalu kelas 3 kita kasih warna apa? Bebas ya. Iya, seni itu bukan masalah halal haram ya, tapi ini adalah kebebasan mencipta, berkarya, berkreasi ya. Kemudian warna apa lagi? Terserah ya. Kuning Kang, bawa Kang. Ya, kuning. Itu. Kuning. Oke, sekarang sudah mulai menarik tampilan Excel kita. Betul tidak? Nah, sedikit-sedikit, tobakon an tobak, marhalah demi marhalah, step by step, atau bahasa kerennya apa? Saotik. Nah, seperti itu ya. Nah, daftar siswa. Baik, saya akan memasukkan di kolom A1 misalnya nomor. Lalu di B-nya adalah nama siswa, kemudian laki-laki atau perempuan dan seterusnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan nama siswa nabrak ke kolom C, betul tidak? Betul. Nah, nabrak melewati batas di antara B dan C. Saya perbesar dulu. Nah, supaya batas ini rapi, maka ada 2 cara. Pertama, kita menuju batas di antara B dan C sampai panahnya warna hitam. Lalu klik tahan, lalu digeser. Itu cara pertama. Dan itu konvensional, umum banget. Ya, maka jadilah guru yang beda. Jangan takut berbeda. Beda itu belum tentu dosa. Justru tampil beda itu unik. Ya.
unik, tampil beda itu unik. Ketimbang hanya untuk dianggap baik, lalu enggak jauh beda dari pasarannya. Lebih baik tampil beda. Nah, sekarang yang kedua adalah kita dekati batas B dan C, lalu klik 2 kali dengan cepat atau double klik. Klik. Nah, itu sudah rapi batasnya. Betul tidak? Lalu nomor cuma 2 karakter, 2 huruf, berada di kolom A. Sementara kolom A ini lebarnya berapa? Klik kanan untuk mengetahui lebar. Lalu column width, ini lebar kolom. Ternyata 8,4. Kita coba persempit dengan angka 3. Lalu oke. Nah, sekarang sempit. Betul tidak? Itu cara pertama. Cara pertama itu bisa saja langsung klik kanan, lalu kolom width, lalu ketik 3, enter, udah langsung 3 ini ukurannya. Itu cara pertama. Lalu cara kedua adalah digeser-geser yang tadi. Tapi kan ini nggak jauh beda dari pasaran. Iya, alumni dari pelatihan malam ini Ngopi Hitam harus melahirkan alumni Sagu Sabab komunitas Kang Asep, yaitu orang tua dan guru yang beda dari keumumannya, beda dari pasarannya. Kalau harga-harga pasaran kan cepat jatuhnya nanti harga jual kembalinya. Kemudian, ini mohon maaf nih, udah mulai menggila nih. sorry. Diksinya itu loh, pilihan katanya itu mohon maaf. Ya, saya berusaha menekan dosis supaya tidak terlalu tinggi. Oke, cara selanjutnya adalah dengan cara mengklik 2 kali dengan cepat. Klik. Nah, maka otomatis kolom A ini perfect lah, sempurna. Ya, jadi tidak boros. Ya, tidak boros. Orang cuma perlu 2 huruf, N dan O, no. Ngapain panjang-panjang? Itu pemborosan, saudaranya setan. Ya. Boros itu saudaranya setan, bisa jadi ponakannya atau tetangganya. Ya, boleh Bu Nur Hikmah. Kirain apa? Kirain itu itu saudaranya setan. No, itu saudaranya setan. Oke, next. Nah, kemudian nomor 1. Saya punya murid misalnya 43 atau 23. Ngapain juga ketik 11, 4, 5, 6, 7. Ini kayaknya gimana ya? Kayak zaman mesin ketik. Sedangkan ini adalah laptop. Ini adalah komputer. Artinya komputer ini tersinggung kalau kita sikapi dengan mesin ketik. Sudah ada laptop, sudah ada kalkulatornya di Excel ini. Kalau kita memaksakan dengan cara-cara mesin ketik, apalagi misalnya nama siswa pengen ke tengah, lalu nama siswanya diklik 2 kali, lalu digeser-geser kayak juru tulis sekdes tahun berapa ya, abad purbakala atau zaman Majapahit. Nah, ini tersinggung ya, Excelnya tersinggung. Jadi gimana nih mengetengahkannya? Tinggal klik ini saja kan udah ke tengah, betul tidak? Betul. Betul. Ya udah biar cepat betul aja mengingat usia ya, kita kejar-kejaran. Tersinggung, kejar-kejaran. Kita kejar-kejaran ya. Ini rupanya masih bertahan 30 ya, mohon maaf sekali. Saya tidak memaksakan kok. Kalau memang tidak tahan ya, telinga panas dan sebagainya bolehlah. Nah, oke, kita lanjut ya. Baik, nama siswa. Kita cukup 2 angka saja, yaitu angka 1 dan angka 2. Ini saya ngambil dari level dasar banget Excelnya. Saya nggak mau ngajak ke atas dulu ya. Saya dari bawah dulu. Kemudian, lalu ini ditarik saja. Oke, saya ulangi. Ketik angka 1, enter ketik angka 2. Ya, setelah 1 dan 2 ada, lalu 1 ditahan, tarik kedua. Sudah dipahami maksud saya burung A? Sukabumi, halo? Insya Allah lagi dipraktekin. Oke. Ya, saya hanya memastikan ya bahwa yang di hadapan saya ini makhluk hidup ya. Oke. Sekarang burung A, kita menuju titik kecil yang warna hitam. Saya perbesar dulu ya. Titik kecil warna hitam di pojok kanan bawah, di sudut angka 2, terlihat tidak burung A?
Terlihat. Nah, Ya, terlihat. ini kalau didekati pointer saya berubah jadi plus warna hitam, tapi kalau dijauhi berubah jadi putih. Betul tidak? Iya. Nah, kemudian saya dekati. Kalau udah didekati, plusnya warna hitam, lalu ditahan, diklik tahan, klik tahannya pakai telunjuk, lalu digeser pakai jari tengah. Jadi ada pemanfaatan jari tengah yang lain ya selain yang itu. Nah, kemudian digeser. Misalnya di angka 19, dilepas kan sudah. Jadi nggak usah ngetik 1 enter, 2 enter, 3 enter dan seterusnya. Di enter nanti entar kesananya. Nah, sekarang kita akan masukkan nama siswa, misalnya Aan, Iin, lalu Uun, lalu En, lalu Oon. Lah kemudian mana A ya, Mini I ya, Mini I, Munu U ya, Mene dan Mono O ya. Kemudian selanjutnya ya. Oke. Oh no, ya. Oke. Kemudian jangan Pepe loh ya. Oke. Bukan. Kemudian Itu apa ya? TIT itu. Ya. Apalagi nih? Oke, EN itu bisa aja misalnya EN spasi T ya, EN Tursino atau EN Togan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Oke, Iis ya, Aas ya. Kemudian ES dan OOS. Udah aja segitu dulu ya. Coba Bapak Ibu, prinsip belajar kita yang kira-kira well-being student lah, yang membahagiakan hati. Karena hati kita sudah sangat ngedumel, jadi malam ini tolong berpura-pura bahagia dulu ya dalam belajar ini. Jangan pura-pura dong. Ini metode kepura-puraan ini luar biasa. Karena ketika kita sedang memposisikan sebagai orang bahagia meskipun pura-pura, lalu informasi ini sampai ke otak kita, memori kita ini tidak akan mendeteksi, mendiagnosa apakah informasi yang sampai kepadanya berpura-pura atau jujur. Itulah hebatnya otak kita, ya. Jadi dia itu nggak pakai perasaan gitu. Pokoknya yang penting malam ini saya jadi penulis, menulis aja gitu kan. Malam ini jadi penilai aja gitu. Udah minimal berpura-pura bahagia aja. Nah, supaya kita tidak terlalu terjajah ya. Oke. Nah, nama siswa. Sekarang saya akan masuk ke kelas 6. Karena tadi saya daftar siswa adanya. Lalu klik tahan, digeser. Ini cara memindahkan sheet Bapak Ibu. Cara memindahkan sheet adalah klik tahan lalu digeser. Tuh, pindah nggak? Tuh, pindah kan? Pindah ya. Lalu saya akan masuk ke kelas 6. Bisa ya, bisa. Nah, bahkan nggak pakai juga bisa. Oh, bisa ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke kelas 6 ya. Ke kelas 6 ini ternyata Bapak Ibu masih kosong ya. Masih kosong. Saya perbesar dulu ya. Saya perbesar dulu. Nomor lalu nama siswa. Oke, misalnya laki-laki, perempuan, nis dan sebagainya lewat dulu ya. Kemudian ini nilai PTS-nya ya. Maaf, PH, penilaian harian ya. PH lalu PTS lalu PAS. Ini pakai yang sederhana dulu ya. Kemudian jumlah ya. Jumlah atau apa ya? Rata-rata atau apa? Maunya apa dulu? Jumlah. Oke. Rata. Kemudian apa lagi? NR nilai rapot ya, nilai rapot betul. Nah, kita kasih komentar aja nih, nilai rapot kasih komentar Bapak Ibu. Di Excel ngasih komentar gimana? Klik kanan lalu pilih insert comment ya, insert comment. Misalnya nilai rapot itu gimana nih? Gimana biasanya nilai rapot? 2 kali nilai, misal 2 kali nilai PH, kemudian ditambah berapa? Ditambah PTS ya, lalu ditambah berapa lagi? Ditambah PTS ditambah PAS lalu dibagi 4. Misal ini mah ya. Bagi 3 boleh ya. Bagi 11 juga enggak dosa ya. Pokoknya permennya diobrak-abrik aja, orang kita menterinya malam ini ya bebas ya. Pokoknya bebas. Jadi saya kira enggak usah kekirian ya. Pokoknya harus taat aturan main. Cobalah malam ini kita jadi guru yang mainin aturan ya. Jangan taat aturan main dulu ya. Oke. 2 PH, 2 penilaian harian.
Ya, 2 kali penilaian harian ditambah PTS ditambah PS dibagi 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor. Cuma masalahnya ngapain kita ngetik selalu tiap butuh daftar siswa ngetik, tiap butuh daftar murid ngetik. Orang kita sudah punya database di daftar siswa yang ini, betul tidak? Iya. Caranya, Bapak Ibu, caranya ini kan harusnya nomor 1, lalu ini harusnya nomor 2, betul tidak? Tapi ngapain kita ngetik? Kan kita sedang ber-IT, ya. Jadi orang tua yang ber-IT, jadi guru yang ber-IT. Minimal malam ini jadi guru dan orang tua yang pura-pura jago IT, ya. Teknik kepura-puraan itu membantu banget, ya. Ya, itu saya rasakan banget, ya. Pura-pura jadi guru ahli. Nah, pura-pura jadi guru ahli, ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian kita ketik cukup sama dengan, Bapak Ibu. Cukup sama dengan. Kemudian kita masuk ke daftar siswa. Lalu ketik angka 1, lalu enter, sudah. Kalau sudah begini, geser ke bawah sampai angka berapa, lalu lihat, muncul tidak nama-namanya? Indah. Cek sound. Ya, Ya. Muncul tidak? Nah, Oh. nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Yang jujur, nomor 1 siapa nih? Aan. Aan. Ini Aan ini menempati nomor 1 didapat dari database yang ini, betul tidak? Kalau ternyata si Aan meninggal, lalu arwahnya ganti nama, misalnya jadi Hasanah, apakah di kelas 6 berubah jadi Hasanah? Coba kita lihat kelas 6. Klik Hasanah tidak? Hasanah kan? Nah, kemudian daftar siswa kita klik, ya. Wafil akhirati hasanah wakina ada banar, ya. Nah, yang disebut hasanah terus. Nah, kemudian bini duanya cemburu, ya. Oh, hasanah terus, ya. Doa di Muzdalifah Mekahnya, Robana atina pidunya hasanah, atinnya kok enggak disebut atin? Ya, kita ketik atin. Oke, apakah di kelas 6 berubah nomor 2-nya untuk atin? Klik kelas 6, klik. Berubah tidak? Berubah, Bapak Ibu. Jadi file malam ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti acak-acak aja ini Hasanah jadi siapa, ya. Atin jadi siapa sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Setelah kita ngadain harian, setelah Kita ngadain ulangan harian atau penilaian harian setiap KD tamat. Misalnya si Hasanah mau dikasih berapa nih? Anggap KKM-nya 75 ya. Berapa nih? 80. Oke, saya ketik 87 ya. Oke, kemudian si Hasanah ini tengah semesternya dapat berapa? Waduh. Nah, 84. Oke, enggak. PAS penilaian akhir semesternya dapat 80 misalnya. Si Atin. Ini si mana misalnya 87, si ininya 78, si ininya 77 ya. Kemudian yang ininya 88 kayak merek salep zaman dulu. Kemudian 69, wah ini gawat banget 69 ya. Kemudian ini 96 ya. Jangan lupa wudhu dulu ya 69 ya. Sama sutra. Nah, kemudian si Menee ini misalnya 88 ya, ini 81. Nah, ini 79. Nah, kemudian kenapa nih? 88 namanya salep. Oke, salep ya. Ini digini aja deh. Nah, ini gini. Kemudian ini digini. Karena kepepet ya, dikejar deadline ya, diuber-uber wali kelas, kita copy paste aja ya. Ceritanya udah selesai ya. Nah, ini tinggal ini aja ya. Ya, ini. Nah, ini misalnya 67, ini 76, ini 77. Nah, yang ini hapus aja ya, karena nggak diperlukan ya. Nggak diperlukan, ini hapus aja. Oke, kita hapus. Klik kanan, delete ya. Klik kanan, delete. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ngetik jumlah. Kira-kira jumlah itu apa ditambah apa ditambah apa?
PH tambah PTS tambah PAS. Oke, anggap benar. Anggap yang itu dulu permennya ya. Pas. Kemudian, cuma masalahnya cara guru menjumlah, satu, sudah punya laptop baru, udah ada Excelnya, tapi masih ada di samping teh manisnya kalkulator dagang. Kalkulator dagangnya 87 tambah 85 tambah Beras, 80, akhirnya diketik 160, padahal salah, 160, maklum ya, kalkulator ya. Excelnya tersinggung Bapak Ibu. Coba supaya enggak tersinggung Microsoft Excelnya gimana? Nah, ada beberapa cara. Nah, ada beberapa cara. Ada sama dengan ya. Kemudian apa? 87 ada di kolom berapa? Ada di kolom berapa? 87. C baris ke 2. Berarti kolom C baris ke 2. Betul tidak? Ini yang nyalanya, bukan angka hasanah tapi yang nyalanya. Oh, yang nyalanya. Iya, yang nyala. Angka berapa? 2. Berarti C2 kan? Ditambah ini PTS ini 85, D berapa Bapak Ibu? D berapa? D2. Lalu ditambah lagi ini E berapa Bapak Ibu? 80. E2. Pokoknya sekarang 2 aja, 2. E2. Lalu enter, hasilnya 252. Ingetin ya Bapak Ibu, 252. Sekarang kita delete pakai cara nanti Bapak Ibu Suaranya putus-putus. Sinyalnya itu ya. Saya munculkan semua habis kuotanya kayaknya. Yang kedua adalah autosum. Klik autosum. Lalu enter, sudah selesai. Kasih kuota. Udah mulai. Cara kedua udah mulai enak. Banyak uangnya Bapak Ibu. Halo, cek sound. Jelas tidak suara? Oke. Jelas tidak? Putus-putus. Jelas? Oke, saya barusan dari Telkom. Saya pindah lagi ke WiFi. Jelas? Ya. WiFi saya keren Bapak Ibu, cuma 100.000 sebulan. Ya. Apa setahun itu 100.000 Kang? Sebulan cuma 100.000. Ada teman saya ada yang 15.000 seminggu. Oke.